Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu. Perkenalkan, nama Ibu Elia Rahmawati. Untuk adik-adik kelas 6, mari sekarang kita akan belajar bersama Ibu melalui video. Yang akan kita bahas kali ini adalah pelajaran IPA, yaitu tentang pembelajaran pembangbiakan generatif pada hewan. Setelah kemarin kita belajar tentang perkembangbiakan pada tumbuhan, kita sekarang akan belajar perkembangbiakan pada hewan. Perkembangbiakan hewan ada 3 jenis. Yang pertama ada pipipar, yang kedua ada opipar, dan yang ketiga ada opopipipar. Dalam kesempatan ini kita atau Ibu akan membahas tentang perkembangbiakan pipipar. Anak-anak sekalian, hewan yang mengalami perkembangbiakan secara pipipar, atau kita sekarang bahas dulu ya apa yang dimaksud dengan pipipar. Yang dimaksud dengan pipipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara beranak atau melahirkan, ya. Kemudian yang harus kalian ketahui juga, hewan-hewan yang melahirkan atau pipipar ini mempunyai ciri-ciri tertentu. Yang pertama, cirinya adalah adanya perkawinan antara hewan betina dan hewan laki-laki, yang kemudian si hewan betina akan mengalami kehamilan. Itu adalah ciri yang pertama. Hamil, di mana di dalam janinnya akan tumbuh, di dalam rahimnya akan tumbuh janin atau bayi, ya. Kemudian yang kedua, si bayi yang tumbuh di dalam janin ibu akan memperoleh atau induk ya akan memperoleh makanan dari induknya melalui plasenta atau tali pusat. Kemudian masa pertumbuhan janin relatif lambat, ya, tidak cepat. Seperti misalnya pada kambing, mereka memerlukan waktu sekitar 58 sampai 67 hari. Kemudian gajah, mereka memerlukan waktu sampai 95 pekan, dan yang lain-lain, ya. Sama seperti manusia juga kalau hamil atau ibu kalau hamil memerlukan waktu yang sangat cukup lama, yaitu 9 bulan, ya. Janin berada di dalam rahim seorang ibu pada manusia selama 9 bulan. Kemudian ciri yang selanjutnya adalah bentuk tubuh anak atau bentuk anak yang dilahirkan akan mirip sekali dengan induknya, ya, akan mirip sekali dengan induknya. Kemudian ciri selanjutnya adalah memiliki daun telinga. Jadi hewan pipipar itu mempunyai ciri memiliki daun telinga. Contohnya kucing, ada daun telinganya, ya, mempunyai daun telinga seperti manusia juga. Manusia juga punya daun telinga, ya. Kemudian ciri yang selanjutnya adalah hewan yang berkembang biak dengan cara pipipar, mereka atau induknya akan menyusui anaknya, ya, akan menyusui anaknya sampai masa-masa tertentu anaknya bisa memakan makanan seperti induknya, seperti kambing. Begitu dilahirkan, dia akan memperoleh makanannya dari air susu ibunya. Setelah beberapa bulan, baru dia atau anaknya akan makan seperti ibunya atau induknya, yaitu memakan rumput-rumputan. Nah, sekarang Ibu lanjutkan hewan-hewan yang menyusui atau hewan-hewan pipipar yang menyusui khususnya disebut mamalia. Sekali lagi, hewan yang menyusui disebut mamalia. Nah, sekarang apa sajakah contoh-contoh atau hewan-hewan apa contoh-contoh yang berkembang biak dengan pipipar, ya? Ada yang di darat, ada yang di laut, ya. Hewan yang berkembang biak dengan cara pipipar yang di darat pasti kalian sudah mengetahui, ya. Ciri yang pertama mempunyai daun telinga. Ciri yang kedua melahirkan. Kemudian ciri yang ketiga adalah yang paling terlihat adalah dia atau induknya menyusui anaknya, ya. Coba sebutkan, ya. Pertama,
yang suka ada di rumah, yang suka dipelihara, ada kucing, ada anjing, kemudian ada kelinci, kemudian ada juga yang diternak seperti kambing, ya, sapi. Itu adalah hewan-hewan yang berkembang biak dengan cara pipipar. Kemudian yang di darat tapi di alam terbuka atau di hutan, ada gajah, singa, jerapah, kuda Nil. Itu adalah contoh hewan-hewan yang berkembang biak dengan cara pipipar atau melahirkan. Selanjutnya, selain di darat, ada juga hewan pipipar yang hidup di laut. Yang pertama adalah ada hewan yang namanya ikan paus, ya. Ikan paus berkembang biak dengan cara melahirkan, ya. Dia melahirkan di laut, tidak ke darat dulu. Kemudian yang kedua ada lumba-lumba. Kalian tahu lumba-lumba? Ya, yang hidup suka bergelombol, kemudian suka berenang, berloncat-loncat di atas permukaan laut. Dan yang ketiga adalah anjing laut. Nah, itulah pembelajaran hari ini, yaitu tentang perkembangbiakan hewan secara pipipar. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.